Desa Karangjati, sebuah desa kecil di lereng pegunungan yang diselimuti kabut tipis setiap pagi dan malam hari, menyimpan sebuah cerita yang tak pernah benar-benar hilang dari bisik-bisik warganya. Di ujung desa, berdiri pohon waru tua yang menjulang tinggi, daunnya rimbun menutupi sinar bulan setiap malam. Pohon itu tumbuh di lahan kosong yang tak pernah digarap siapapun, meskipun letaknya strategis. Tanah di sekitarnya kering dan retak-retak, seolah enggan memberi kehidupan. Konon, pohon waru itu menjadi tempat bersemayamnya makhluk halus, sosok wanita berambut panjang dan bergaun putih bernoda tanah yang dikenal sebagai kuntilanak. Cerita itu berakar dari peristiwa puluhan tahun silam, ketika seorang perempuan hamil tua ditemukan meninggal tergantung di dahan terkuat pohon itu, tanpa diketahui siapa pelakunya. Sejak saat itu, pohon waru tersebut disebut-sebut sebagai tempat angker, dan suara tangisan lirih sering terdengar dari arah sana setiap malam Jumat Kliwon. Gina, seorang mahasiswi semester akhir dari Yogyakarta, datang ke desa Karangjati untuk keperluan penelitian skripsinya mengenai mitos dan kepercayaan masyarakat Jawa terhadap pohon-pohon keramat. Ia tinggal di rumah sederhana milik seorang warga tua bernama Mbah Sentot, yang juga bertindak sebagai narasumber utama. Meski warga desa menyambut baik kedatangannya, ada satu hal yang mereka pesankan berulang kali padanya. Jangan pernah mendekati pohon waru setelah matahari terbenam. Pada awalnya, Gina menganggap peringatan itu sebagai bagian dari tahayul biasa. Ia mencatat semua kisah-kisah yang ia dengar, mulai dari kemunculan sosok perempuan berbaju putih hingga kejadian aneh seperti ayam mati mendadak atau bayi menangis tanpa sebab saat malam tiba. Namun, rasa penasaran dalam dirinya tak terbendung. Ia merasa bahwa untuk mendapatkan data otentik, ia harus menyaksikan sendiri aura angker pohon waru tersebut. Malam itu, tanpa sepengetahuan Mbah Sentot, Gina berjalan perlahan menuju lahan kosong tempat pohon waru berdiri. Lampu senter kecil di tangannya menjadi satu-satunya sumber cahaya. Udara malam terasa dingin menusuk tulang, dan aroma anyir yang tak biasa mulai tercium ketika ia semakin dekat ke lokasi. Daun waru bergemerisik pelan, meski tak ada angin yang bertiup. Langkah Gina terhenti beberapa meter dari batang pohon. Ia merasakan detak jantungnya melambat, bukan karena ketakutan, tapi karena hawa aneh yang seolah menyelimuti seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, suhu di sekelilingnya turun drastis. Gina mematung. Sesosok bayangan putih terlihat berdiri di antara celah batang dan akar waru yang mencuat ke permukaan tanah. Sosok itu tidak bergerak, tapi rambut panjangnya tertiup perlahan seolah ada angin hanya untuk dirinya. Gina mencoba mengangkat kameranya, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Hanya matanya yang masih bisa berkedip pelan, menyaksikan langsung makhluk yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita. Sosok itu melayang perlahan mendekatinya. Mata Gina menatap nanar saat wajah pucat dengan senyum mengerikan mendekat dalam diam.
Bau anyir semakin menyengat, seperti campuran darah dan tanah basah. Gina ingin berteriak, tapi suaranya tertelan oleh ketakutan. Dalam satu kedipan mata, sosok itu menghilang begitu saja. Gina terjatuh ke tanah, pingsan tanpa bisa melawan rasa dingin yang membekukan tubuhnya. Keesokan paginya, warga desa menemukannya tergeletak di bawah pohon waru, dengan kamera yang masih tergantung di lehernya dan tubuh yang gemetar meski matahari telah tinggi. Mbah Sentot membawanya pulang, merapalkan doa-doa sepanjang jalan. Gina tidak berbicara sepatah kata pun selama 2 hari penuh. Matanya kosong menatap langit-langit kamar, sesekali bergetar ketika malam tiba. Warga mulai percaya bahwa Gina telah melihat apa yang tidak seharusnya dilihat. Beberapa hari setelahnya, Gina mencoba menulis kembali catatannya. Namun setiap kali ia menyebutkan nama pohon waru atau makhluk yang ia lihat, tinta pena berhenti mengalir dan kertas yang ia gunakan menjadi lembab dengan bau anyir yang sama seperti malam itu. Ia mulai mengalami mimpi buruk, selalu mimpi yang sama. Seseorang memanggil namanya dari balik batang pohon dengan suara lirih seperti tangisan bayi. Kejadian itu membuat warga desa makin yakin bahwa pohon waru di ujung desa bukan sekadar mitos. Ia adalah tempat tinggal sesuatu yang nyata. Sesuatu yang tidak menyukai kehadiran orang asing yang mencoba mengusik ketenangannya. Namun bagi Gina, ini belum selesai. Ia tahu ada sesuatu yang harus diungkap. Sesuatu yang lebih gelap dari yang diceritakan orang-orang. Dan pohon waru itu seolah menunggu kedatangannya kembali. Sejak malam ia tak sadarkan diri di bawah pohon waru. Gina tak lagi sama. Tubuhnya kembali sehat, tapi semangatnya tidak. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang berubah. Gelap, kosong, dan seolah selalu memperhatikan sesuatu yang tak terlihat orang lain. Ia kembali menulis catatan lapangannya. Namun kali ini dengan gaya yang berbeda. Bukan lagi tulisan akademis, melainkan seperti jurnal pribadi, penuh goresan marah dan kegelisahan. Hari-harinya di desa Karangwaru dilalui dalam diam. Ia lebih sering menyendiri di kamar, membiarkan tirai tertutup rapat meski matahari bersinar terang. Kadang ia duduk di serambi depan, menatap lurus ke arah pohon waru yang samar terlihat di kejauhan. Warga desa mulai merasa khawatir. Mbah Sentot pun mulai sering mengundang tetua adat dan sesepuh desa untuk mengamati gelagat Gina. Mereka tak berani bicara langsung, tapi dari raut wajah mereka, semua tahu. Gadis itu telah disentuh oleh sesuatu dari alam lain. Sampai suatu malam, tepat malam Jumat Kliwon berikutnya, Gina kembali menghilang. Tidak ada yang melihat kapan ia keluar dari rumah. Pagi harinya, Mbah Sentot mendapati lembaran kertas berserakan di meja. Beberapa kalimat ditulis terburu-buru, nyaris tak terbaca. Tapi satu kalimat tertulis jelas dengan tinta merah.
Aku harus menyelesaikan perjanjiannya. Desa gempar. Beberapa pemuda mencari Gina ke arah pohon waru. Saat mereka tiba, mereka mendapati kain putih tergantung di dahan. Terombang-ambing tertiup angin pagi. Tak jauh dari sana, Gina duduk bersila. Wajahnya menunduk dan rambut menutupi wajah. Matanya terbuka, menatap lurus tanah di hadapannya. Ia bergumam tak jelas, namun ritmenya seperti lantunan mantra. Tubuhnya kaku, seperti bukan dirinya. Saat salah satu pemuda mencoba menyentuhnya, angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah pohon waru. Meski tidak ada pohon lain yang bergerak, tanah di sekeliling mereka bergetar pelan. Dari akar pohon yang menyembul, muncul genangan cairan merah pekat yang mengalir lambat ke arah Gina. Sosok putih muncul di balik batang. Rambut panjang, gaun compang-camping, wajah pucat dengan mata hitam kelam. Sosok itu tidak menyentuh Gina, tapi menatapnya lama, seolah sedang menagih janji yang pernah dibuat. Mereka semua berlari ketakutan. Sejak kejadian itu, tak ada yang berani mendekati Gina lagi. Ia tidak mau diajak bicara, tidak makan, tidak tidur. Hanya duduk dan menatap ke arah pohon itu setiap malam. Seseorang pernah melihatnya berdiri di jendela tengah malam, dengan tubuh kaku seperti patung. Dan sosok kuntilanak terlihat berdiri tepat di belakangnya, menatap keluar jendela dengan senyum penuh rahasia. Beberapa warga menduga Gina bukan lagi Gina yang sama. Arwah yang menghuni pohon waru telah menyatu dengannya, menjadikannya media untuk melanjutkan dendam masa lalu. Cerita yang selama ini hanya dianggap mitos, ternyata adalah penggalan dari sejarah kelam yang tak pernah diungkap. Perempuan yang dahulu mati tergantung di pohon itu adalah korban dari perjanjian pesugihan salah satu kepala desa zaman dulu. Tubuhnya dikorbankan, jiwanya dikunci di dalam pohon waru. Dan kini ia ingin membalas dendam kepada siapapun yang mencoba mengungkit masa lalu itu. Gina hanyalah jembatan. Ia dipilih bukan karena kebetulan, tapi karena darah yang mengalir dalam dirinya. Dalam salah satu catatan yang ditemukan di tasnya, ia sempat menulis bahwa nenek buyutnya pernah tinggal di desa ini dan hilang secara misterius saat muda. Sebuah garis keturunan yang rupanya terhubung dengan kisah lama yang telah lama dikubur waktu. Seminggu setelah malam itu, Gina kembali menghilang. Rumah Mbah Sentot ia tinggalkan dalam keadaan rapi, tanpa jejak kemana ia pergi. Pohon waru kini lebih sepi dari biasanya. Namun beberapa warga bersaksi melihat sosok perempuan dengan baju putih berdiri di bawah pohon pada malam-malam tertentu. Kadang, suara tangisan lirih terdengar dari arah pohon, disusul dengan bau anyir yang menyebar ke penjuru desa. Warga desa akhirnya memasang pagar bambu mengelilingi lahan kosong tempat pohon waru berdiri.
Mereka menancapkan sesajen dan raja pelindung dari para dukun kampung. Tapi mereka tahu, itu semua hanya untuk menenangkan hati mereka sendiri. Sebab pohon itu bukan hanya rumah dari makhluk yang telah lama mati. Pohon itu adalah saksi dari dosa yang belum ditebus, dan kini menuntut balas lewat darah keturunan. Dan malam ini, ketika bulan kembali bundar di langit, dan suara lolongan anjing menggema dari kejauhan, seorang anak kecil mengaku melihat sosok perempuan berdiri di ujung jalan desa. Sosok itu tak bicara, hanya menatap rumah-rumah warga, dan tersenyum. Senyum yang sama dengan yang dulu pernah dilihat Gina di balik batang pohon waru.